Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Magister Manajemen dimanapun berada. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Irfan Rahman dan saya sendiri Hifzia El Afni akan mempresentasikan materi terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini ada dua. Yang pertama adalah proses perencanaan sumber daya manusia dan yang kedua adalah analisis jabatan untuk perubahan di tempat kerja. Baiklah, kita masuk kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu proses perencanaan sumber daya manusia, di mana ada 4 topik utama yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama, definisi perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, proses perencanaan sumber daya manusia. Sebelum kita mengetahui bagaimana proses perencanaan sumber daya manusia, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu perencanaan sumber daya manusia. Definisi perencanaan sumber daya manusia telah dikemukakan oleh beberapa orang ahli, mulai dari Andrew E. Sikula sampai dengan William B. Weather. Menurut Andrew L. Sikula, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson, perencanaan sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Menurut Eric Weather, perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai proses di mana manajemen menetapkan bagaimana organisasi seharusnya bergerak dari keadaan SDM sekarang menuju posisi SDM yang diinginkan di masa depan atau sebagai proses linear dengan menggunakan data dan proses masa lalu sebagai pedoman perencanaan di masa depan. Menurut William B. Weather, perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain dengan baik. Dapat kita simpulkan, perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses peramalan kebutuhan sumber daya manusia masa depan pada sebuah organisasi dan menentukan bagaimana kapasitas sumber daya manusia yang ada pada organisasi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi persyaratan pekerjaan dalam organisasi. Jadi, secara garis besar, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses menjamin ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan, kemampuan, serta pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui perencanaan sumber daya manusia ini, manajemen berusaha untuk mendapatkan orang yang tepat dalam jumlah yang tepat, pada tempat yang tepat, dan pada saat yang tepat, serta manajemen berusaha untuk melakukan hal-hal yang menghasilkan kepuasan maksimum jangka panjang baik bagi organisasi maupun individu. Selanjutnya, tujuan perencanaan SDM. Tujuan perencanaan SDM terbagi atas dua. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umum dari adanya perencanaan sumber daya manusia ini secara keseluruhan adalah untuk mempertahankan dan melanjutkan keberadaan atau eksistensi dari organisasi. Pada bidang organisasi bisnis atau perusahaan, tujuan ini ditandai dengan adanya perolehan laba secara terus-menerus sehingga perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan baik dan tanpa adanya hambatan. Sedangkan untuk organisasi non-bisnis sendiri, tujuannya akan bergantung pada jenis organisasinya. Jadi, satu organisasi bisa saja berbeda dengan organisasi yang lainnya. Perencanaan sumber daya ini bisa meliputi jumlah dan kualitas dari sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kepentingan kelanjutan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Tujuan khusus dari perencanaan sumber daya manusia terbagi atas dua, yaitu tujuan perencanaan sumber daya
manusia jangka pendek dan tujuan perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Tujuan perencanaan sumber daya manusia jangka pendek berkisar untuk waktu kurang lebih dari 1 tahun. Setiap organisasi atau perusahaan paling tidak sudah membuat perencanaan sumber daya manusia yang akan digunakan dalam masa 1 tahun yang akan datang. Perusahaan harus memikirkan apakah sumber daya manusia yang ada saat ini sudah mencukupi atau apakah perusahaan perlu mengganti sumber daya manusia atau menambahnya. Jumlah dan kualifikasi harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, tujuan perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Perencanaan sumber daya manusia jangka panjang ini dilakukan untuk masa 2 tahun atau 3 tahun atau maksimal adalah 5 tahun mendatang. Ini sangat penting dilakukan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan dan organisasi selama masa tersebut guna mencapai laba dan tujuan lainnya secara berkelanjutan dan menjamin perusahaan dapat bertahan dalam waktu tersebut. Selain dari tujuan, tentu kita ingin mengetahui apa manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Ada 7 manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Pada saat tahun berjalan, mungkin sudah terjadi kasakusuk di belakang mengenai kinerja salah satu karyawan perusahaan yang kurang maksimal, dan sebaiknya diganti dengan orang lain. Jika Anda sebagai pihak manajer perusahaan, maka jangan abaikan hal ini, karena Anda memang harus mengevaluasi lagi sumber daya manusia yang Anda gunakan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM, supaya sumber daya manusia dapat ditempatkan pada jabatan dan posisi yang sesuai dengan kemampuannya, supaya tidak menimbulkan konflik atau penurunan kinerja dalam perusahaan. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia ini, perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan lebih optimal dan maksimal. Yang kedua, meningkatkan penghematan biaya. Biaya merupakan salah satu komponen penting yang ada di dalam perusahaan dan harus diperhatikan dengan betul karena jika ada salah satu mengenai biaya atau beban ini bisa membuat perusahaan mengalami masalah keuangan serius. Hal ini juga berkaitan dengan perencanaan SDM. Jadi, ketika hendak berencana merekrut pegawai baru, maksimal sebaiknya terlebih dahulu dilakukan promosi kenaikan jabatan atau menghentikan jabatan pada beberapa posisi supaya tidak terlalu banyak SDM yang ada di dalam perusahaan. Hal ini juga akan membuat penghematan biaya gaji pada perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan perilaku proaktif. Dengan adanya perencanaan SDM ini, tentunya akan membuat pegawai perusahaan menjadi proaktif, dikarenakan para pegawai ini akan melakukan hal yang semaksimal mungkin dalam kinerjanya supaya dirinya tidak diganti atau supaya bisa mendapatkan promosi jabatan. Hal ini juga akan membuat pegawai menjadi proaktif namun tidak reaktif sehingga suasana dalam perusahaan akan menjadi lebih sehat dan kondusif. Yang keempat, memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Melalui perencanaan sumber daya manusia, akan membuat proses penempatan pegawai menjadi lebih tepat pada kemampuannya, sehingga perusahaan dapat menjalankan kemampuannya dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Ini juga diperlukan bagi pihak manajemen supaya bisa mengenali pegawainya dengan baik. Yang kelima, mendorong terbangunnya sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Perencanaan sumber daya manusia ini juga akan memberikan sistem informasi yang akurat dan tepat bagi perusahaan sehingga setiap pegawai yang memiliki masalah atau kekurangan dapat diatasi dengan baik. Begitu pula dengan pegawai yang memiliki kompetensi lebih baik dari yang lain juga bisa diberikan bagian yang lebih baik pula. Yang keenam adalah meningkatkan koordinasi antar SDM. Ini juga merupakan salah satu manfaat yang sangat penting dari adanya perencanaan sumber daya manusia ini. Ya, karena dengan ini, masing-masing atasan, paling tidak selevel supervisor, mampu mengenali pegawai lain dari divisi yang berbeda, dan ini akan lebih mudah untuk mengkoordinasikan antar divisi dengan baik, sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai lebih optimal tanpa adanya miskomunikasi antar divisi. Meskipun terlihat sepele, namun ini kerap kali menjadi masalah di mana ada miskomunikasi antar divisi dalam perusahaan.
Yang ketujuh adalah manfaatnya untuk menciptakan suasana kebersamaan. Dalam pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia, juga menuntut adanya kematangan emosi, sikap, dan nilai antar masing-masing sumber daya manusia, sehingga perlu adanya toleransi di dalamnya, dan ini akan membantu menciptakan suasana kebersamaan yang lebih kondusif. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia ada dua. Yang pertama adalah faktor eksternal. Contohnya, faktor teknologi, sosial budaya, keadaan politik, ekonomi, dan pesaing. Yang kedua adalah faktor internal yang terdiri dari rencana strategik, keadaan anggaran, dan estimasi penjualan. Secara umum, konsep perencanaan sumber daya manusia merupakan input dari informasi job analysis, informasi organisasi, dan informasi situasi persediaan tenaga kerja yang menghasilkan perencanaan sumber daya manusia seperti pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Pengadaan tersebut dapat diwujudkan berupa perekrutan dan seleksi, sedangkan pengembangan dapat diwujudkan berupa pendidikan, pelatihan, dan mutasi. Untuk kompensasi dapat diwujudkan berupa kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Untuk pengintegrasian dapat diwujudkan berupa komunikasi dan perencanaan kepemimpinan serta motivasi. Untuk pemeliharaan dapat diwujudkan dengan program kesejahteraan, ekonomi, dan pelayanan. Untuk kedisiplinan dapat diwujudkan dengan bentuk peraturan dan sanksi-sanksi hukum. Dan yang terakhir, untuk pemberhentian dapat diwujudkan dengan pensiunan atau perencanaan pemberhentian dan keinginan sendiri. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia. Pada proses perencanaan sumber daya manusia, ada 4 langkah penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah awal untuk proses perencanaan sumber daya manusia adalah menilai dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Jadi, penilaian ini termasuk dari berbagai aspek sumber daya manusia, seperti skill, kompetensi, kualifikasi, usia, jabatan, kinerja, pengalaman, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, sumber daya manusia melakukan wawancara dengan para manajer tim agar bisa memahami mengenai tantangan dari sisi sumber daya manusia yang sedang dihadapi, serta proses kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan. Langkah kedua adalah proses perencanaan sumber daya manusia yang menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, di mana dalam langkah ini ada banyak variabel sumber daya manusia, seperti pengurangan sumber daya manusia, promosi jabatan, lowongan yang dibuka, mutasi karyawan, dan sebagainya. Langkah yang ketiga adalah memperkirakan permintaan sumber daya manusia. Manajer SDM akan mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan tenaga kerja di masa mendatang dan membuat perkiraan permintaan atau demand forecast. Dalam langkah ini, penting agar bisa mengetahui strategi secara objektif bisnis dalam jangka panjang agar perkiraan mengenai permintaan ini bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah kita mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan dari adanya evaluasi supply dan demand dari sumber daya manusia, manajer sumber daya manusia akan bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan sumber daya manusia yang telah dibuat. Strategi ini dibuat harus bisa memberikan solusi untuk kekurangan masalah sumber daya manusia di perusahaan. Manajer sumber daya manusia bisa melakukan rekrutmen, outsourcing, manajemen SDM, sehingga bisa melakukan perubahan dari kebijakan terkait sumber daya manusia. Implementasi program dan evaluasi. Perusahaan dalam menghadapi kekurangan pekerja biasanya akan memilih opsi untuk menambah jam kerja para pegawai yang ada, dengan memberikan lembur pada pekerja yang ada, yang mana lebih diminati dibandingkan dengan merekrut pekerja yang baru. Sehingga seorang manajer SDM harus memperhatikan hal ini dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia.
Selanjutnya, topik untuk analisis jabatan untuk perubahan tempat kerja yang baru akan disampaikan oleh rekan saya, Ivander Rahman. Ya, terima kasih kepada rekan kelompok saya yang telah menyampaikan pada bagian pertama. Baik, di sini kita akan meneruskannya pada bagian kedua, ialah tentang analisis jabatan untuk perubahan di tempat kerja. Analisis jabatan merupakan kegiatan prasyarat dari aktivitas manajemen SDM yang efektif. Bagaimana banyak asumsi yang sangat penting dalam penggunaan dasar dari analisis jabatan dalam manajemen yang menjadi pertanyaan dalam lingkungan bisnis saat ini. Analisis jabatan berfokus pada pengumpulan informasi hubungan kerja dalam sebuah pekerjaan yang saat ini terjadi atau tersedia pada masa lalu. Di sini, kami akan membuatnya menjadi 6 buah bagian utama pada bagian gambaran analisis jabatan untuk perubahan di tempat kerja. Satu, ialah pendahuluan, atau bisa kita lihat sebagai latar belakang dan tujuannya. Kedua, ialah gambaran umum tentang analisis jabatan tradisional. Ketiga, ialah memeriksa kembali analisis jabatan. Keempat, analisis jabatan strategis. Kelima, implikasi analisis jabatan strategis. Dan keenam, ialah kesimpulan. Baiklah, di sini ialah bagian pendahuluan, yang mana kita ketahui menjadi dua buah bagian. Di sini kita akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu. Ialah analisis jabatan dapat dilihat sebagai pusat dari hampir semua aktivitas manajemen sumber daya manusia yang diperlukan untuk keberhasilan fungsi organisasi. Ketika persaingan dalam inovasi teknologi meningkat dan siklus hidup produk semakin pendek, pekerjaan semakin tidak hanya kurang statis, tetapi juga kurang berbasis individu. Sehingga tugas yang harus dilakukan dalam contoh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau yang biasa kita tahu sebagai KSA yang dibutuhkan untuk kinerja bekerja efektif menjadi lebih tidak stabil dan terkadang lebih berbasis tim. Bahkan kemampuan besar organisasi dapat merasakan penciptaan pekerjaan yang saat ini tidak ada. Analisanya berada di luar cakupan analisis jabatan tradisional. Di sini kita melihat latar belakang, ialah analisis jabatan seperti yang kita ketahui secara umum mengetahui beberapa masalah serius, tidaknya untuk menyampulkan persyarat kinerja. Salah satunya adalah contoh perekatan pada situs kuota. Kita membutuhkan jenis analisis yang lebih lanjut untuk menghindari sifat statis dari pembutuhan jenis analisis pekerjaan konvensional. Ini membutuhkan informasi peramalan organisasi, rencana strategis, dan informasi terkini, serta rencana yang terkait dengan interaksi antara aktivitas organisasi yang berada. Dapat kita simpulkan bahwa keputusan tentang strategi dan arah organisasi akan memiliki implikasi hilir untuk peran kerja dan prasyarat kerja. Namun, hampir tidak ada penelitian dan sangat sedikit deskriptif praktif. Dari tujuan yang analisis tujuan tradisional, kita akan memperlihatkan bahwa penelitian analisis jabatan tradisional merupakan tempat kerja merupakan upaya untuk membantu pengisian kekosongan daripada literatur penelitian terkait adanya ketidakcocokan analisis jabatan tradisional terhadap perubahan di tempat kerja. Selain itu, untuk menekankan perubahan pendekatan statis analisis jabatan, mengusulkan kerja serta analisis jabatan statis yang mempertimbangkan perubahan kebutuhan tempat kerja. Baiklah, next kita akan melanjutkan kepada gambar analisis jabatan tradisional. Di sini kita akan mempunyai dua tujuan, ialah tinjauan dan evaluasi ulang. Yang pertama, sifat daripada sebuah pekerjaan. Sifat dari sebuah pekerjaan, di sini kita bisa melihat dalam penelitian ini, analisis pekerjaan adalah memperbaiki daripada analisis kerja dan atau analisis peran. Dan yang kedua, gambaran dan sejarah singkat. Sejarah dalam analisis pekerjaan terlacak sejak pada zaman Socrates pada abad 5 sebelum Masehi. Namun, istilah job analysis baru ada sejak abad ke-20 oleh Frederick Taylor. Di sini, penggunaan atau kepentingannya, kita bisa melihat analisis jabatan memiliki bukti sebagai praktek bisnis yang dapat mengembangkan komunikasi menampung perubahan yang berkontribusi pada manajemen SDM.
Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa analisis pekerjaan eh, seperti halnya setiap fungsi atau aktivitas manajemen sumber daya manusia lainnya, perubahan lingkungan yang cepat telah mendorong panggilan tepat waktu untuk pemeriksaan ulang dan menampung kembali analisis pekerjaan tradisional sehingga dapat melayani kebutuhan organisasi kontemporer dengan lebih baik. Baiklah, poin selanjutnya ialah tentang pemeriksaan ulang analisis pekerjaan tradisional. Di sini kami membagi menjadi dua buah poin, yaitu poin A dan poin B. Di sini, poin A mengatakan sebagai asumsi analisis jabatan tradisional dan ketidaksesuaian dengan perubahan tempat kerja. Pada saat terjadinya perubahan lingkungan, jika perusahaan ingin berhasil, praktik SDM organisasi perlu terus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat sehingga analisis pekerjaan tradisional menjadi tidak sesuai lagi. Pekerjaan dapat berubah dengan cepat dan organisasi membutuhkan fleksibilitas maksimum. Semakin banyak pekerjaan yang berubah, semakin sedikit nilai pengumpulan data yang perlu dikumpulkan lagi dalam waktu dekat. Umur simpanan hasil analisis pekerjaan hanya selama durasi konfigurasi pekerjaan saat ini. Dengan demikian, praksis analisis pekerjaan tradisional ditentukan kurang mengingat perubahan sifat pekerjaan, seperti penurunan spesialisasi dan penggeseran atau pembagian tugas kerja. Untuk bagian B adalah perlunya pendekatan strategis. Dalam literatur manajemen strategis, banyak peneliti telah terfokus pada perubahan organisasi sebagai akibat dari inovasi dalam teknologi dan persaingan yang meningkat. Di antara faktor-faktor lain, dikatakan bahwa efek dari perubahan teknologi dan lainnya ini akan bersifat universal dan berlaku untuk semua organisasi. Penelitian dan praktik juga menurunkan bahwa pekerjaan dan keterampilan dan kemampuan baru akan diperlukan jika pekerjaan ingin dilakukan secara efektif dan efisien di lingkungan dinamis saat ini. Selanjutnya di sini kita bisa melihat analisis jabatan strategis. Di sini analisis jabatan strategis saya membaginya menjadi 3 buah rangka, yaitu tentang pendekatan analisis jabatan strategis sebelumnya. Yang kedua tentang kerangka kerja yang diusulkan. Di sini ada beberapa sub kerangka yang bisa kita lihat saat ini. Dan yang ketiga, inilah contoh penghubungan analisis pekerjaan dengan strategi organisasi. Di sini terlepas daripada kebutuhan yang jelas akan pendekatan strategis analisis jabatan, hanya ada beberapa upaya teoritis dalam menghubungkan kerangka kerja analisis jabatan strategis. Dalam sebuah makalah Money, Schneider dan Kohns membangun pendekatan analisis pekerjaan tradisional dalam analisis pekerjaan multi metode dengan 8 tahap yang diidentifikasi adalah yang pertama ialah menghubungkan informasi tentang pekerjaan saat ini. Yang kedua ialah menentukan tugas pekerjaan dengan membangun gugus tugas. Yang ketiga, mengembangkan dengan mengelola survei tugas. Yang keempat, melakukan analisis statistik tanggapan survei tugas. Yang kelima, melakukan proses pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Yang keenam, mengembangkan dan mengelola survei knowledge skill abilities. Dan yang ketujuh, mengumpulkan informasi tentang masa depan. Dan yang terakhir, merevisi tugas atau gugus tugas dengan KSA atau gugus KSA mengingat perubahan di masa mendatang. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang cukup panjang. Di sini adalah tentang menentukan kerangka kerja. Yaitu di sini ada beberapa kerangka berawal dari environmental analysis. Yang kedua ialah focus internal analysis. Yang ketiga, determine and prepare for the future job. Dan yang keempat yaitu evaluate effectiveness. Di sini yang pertama itu adalah environmental analysis atau yang kita ketahui sebagai analisis lingkungan. Penilaian lingkungan memerlukan pemindahan tujuan dan internal dan eksternal organisasi untuk informasi tujuan mendatang, peluang, serta ancaman dan kemungkinan perubahan. Pada dasarnya, ini adalah latihan pengumpulan fakta, di mana data tentang tren masa depan dan perubahan dikumpulkan dan diperiksa.
Kegiatan ini dapat diintegrasikan dengan analisis lingkungan yang dilakukan untuk merumuskan strategi organisasi secara keseluruhan atau dapat dilakukan secara khusus untuk analisis pekerjaan dengan mengingat orientasi strategis organisasi. Aspek integral dan analisis lingkungan adalah pemindahan lingkungan yang dapat didefinisikan sebagai proses pengawasan, interpretasi sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa dan kondisi relevan. Pemindaian dilakukan memberikan dasar rasional untuk tindakan dengan mengadaptasi kondisi masa depan. Setelah itu, metode yang bisa kita lihat di sini adalah fokus internal analysis atau analisis pekerjaan saat ini. Langkah ini sangat mirip dengan analisis pekerjaan tradisional dan tidak membutuhkan banyak elaborasi. Pada dasarnya, informasi yang dibutuhkan dengan pekerjaan yang dapat dikumpulkan melalui berbagai metode, dianalisis dan digunakan untuk menentukan KSA yang diperlukan untuk kinerja pekerjaan yang efektif sebagaimana adanya. Namun, penting untuk membahas masalah analisis pekerjaan untuk kerja yang berbasis tim, karena ini belum mendapat perhatian yang cukup besar dalam literatur kinerja. Sebagian fakta bahwa ini adalah fenomena yang relatif baru. Dan yang ketiga, di sini kita bisa melihat adalah sesuatu yang baru karena berbeda warna, itu determinant and prepare for future job. Di sini kita lanjut pada sebuah slide yang khusus. Apakah analisis pekerjaan dapat digunakan untuk menggambarkan pekerjaan yang belum Anda analisis jabatan strategis? Nah, di sini kita ada menurunkan menjadi beberapa akar lagi, yaitu organisasi strategi, future jobs, work behavior and broad task, KSA requirement for the job performance, dan yang terakhir human resource function and applications. Di sini kita bisa lihat dalam kasus seperti itu, UKM dapat digunakan untuk mendefinisikan perilaku atau yang diperlakukan untuk kinerja pekerjaan yang efektif seperti yang diperkirakan akan ada di masa depan. Beberapa pekerjaan signifikan dari pendapatan tradisional terlihat jelas. Yang menarik adalah kenyataan bahwa setelah pekerjaan masa depan itu diprediksi, UKM menentukan perilaku kerja yang luas, bukan tugas dan fungsi tertentu. Selanjutnya, perilaku ini paling baik dipastikan melalui penekanan pada pengetahuan dan keterampilan yang luas dan kemampuan pengetahuan yang bertahan lama sampai akhir. Fungsi manajemen SDM menentukan instrumen seleksi. Selain itu, kita kembali pada yang sebelumnya ya. Di sini kita bisa melihat evaluate the effectiveness, atau kita bisa mengevaluasi daripada efektivitas. Jadi efektivitas SDA harus dievaluasi secara berkesinambungan. Salah satunya adalah cara dengan menilai kebenaran spesifikasi karyawan yang diturunkan melalui penilaian rutin atas efektivitas terkait seperti seleksi penilaian kinerja. Evaluasi tersebut juga dapat menunjukkan validasi alat terkait prediksi kinerja terkait dengan SDA. Mengingat SDA sangat penting dalam sinergi organisasi, pelatihan evaluasi kinerja dan kompensasi sangat penting bahwa kriteria tindakan yang relevan dan bebas dari kekurangan atau kontaminasi penggunaan UKM berpotensi bermasalah. Sebagai studi baru dari ini oleh Direktur dan Wilson pernah diutarakan, mengungkapkan bahwa penilaian memang berbeda menghasilkan validitas peringkat. Jadi bisa kita memasuki bahwa ini sangat berdampak positif terhadap sebuah penentuan kerangka kerja. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada poin terakhir daripada akar utama kita, yaitu adalah contoh menghubungkan analisis jabatan dengan strategi organisasi. Di sini adalah pembela dan prospektor.
Dalam pembelaan, ialah pembela menciptakan kondisi yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka bersaing dengan lingkungan stabil. Selain itu, organisasi dengan strategi bisnis pembela cenderung mengadopsi perspektif jangka panjang, menjaga stabilitas internal, memiliki pembagian kerja yang luas dengan penekanan pada spesialisasi keterampilan, dan merekrut dan melatih staf untuk keterampilan yang sempit. Pendekatan tradisional untuk analisis pekerjaan mungkin lebih berlaku dalam perusahaan yang menggunakan strategi pembela, karena kerjaan dianggap stabil dan dari waktu ke waktu. Juga menyatakan bahwa kemampuan pembela terhadap uh, kontrol yang ketat dan menekankan pada pendekatan manajemen top-down juga dapat dilihat sebagai sangat mekanistik. Ini sangat mencerminkan manajemen ilmiah. Sedangkan untuk yang prospektor, kemampuan utama prospektor adalah menentukan dan memanfaatkan peluang produk dan pasar baru. Jenis organisasi ini dipandang sebagai inovator dan agen perubahan. Prospektor memiliki struktur yang terindensiasi, formalisasi, dan yang rendah, fleksibilitas dan keterampilan, dan staf dan pelatihan dan keterampilan yang luas. Organisasi yang mengadopsi pendekatan gaya prospektor adalah kandidat ideal yang menggunakan pendekatan analisis pekerjaan strategis. Penggunaan keterampilan yang fleksibel dan luas oleh prospektor melengkapi ide-ide kunci di balik analisis pekerjaan strategi, karena pekerjaan pada umum pekerjaan atau pekerjaan pemberdayaan pindah kepada tim kerja dan multi-multi keterampilan. Jadi bisa kita lihat di sini adalah ketujuan pada analisis pekerjaan strategis adalah spesifikasi tugas yang akan dilakukan dan pengetahuan keterampilan dan kemauan atau yang kita tahu yang diperlukan atau kinerja efektif untuk pekerjaan. Baiklah, ini bagian terakhir daripada presentasi kita kali ini, yaitu adalah implikasi dari analisis jabatan strategis. Yaitu salah satu implikasi utama dari analisis jabatan strategis berkaitan dengan validitas instrumen, alat dan proses lahir darinya dan konsekuensi hukum terkait. Fungsi sumber daya manusia melalui analisis pekerjaan strategis dapat membantu memastikan atribut tersebut dan dalam sumber daya prosesnya, meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup dan kesuksesan organisasi. Hanya setelah membandingkan pekerjaan saat ini dan kemungkinan pekerjaan di masa depan, organisasi dapat menetapkan tujuan analisis pekerjaan strateginya. Tujuan juga harus mempertimbangkan dorongan strategis. Keseluruhan organisasi tujuan akan membantu pekerjaan rencana aksi, program SDA, dan alokasi sumber daya manusia. Di sini kita ada di penghujung, yaitu adalah di kesimpulan, ya analisis jabatan selalu dan akan terus berlanjut di masa mendatang, dan menjadi alat informasi yang berharga dalam manajemen sumber daya manusia. Analisis jabatan strategis merupakan salah satu langkah penting dalam evolusi analisis jabatan tradisional, sehingga dapat mengadaptasi kebutuhan yang muncul dari organisasi kontemporer. Organisasi perlu memberikan fleksibilitas yang cukup besar dalam analisis jabatan mereka untuk mengakomodasi perubahan yang cepat di tempat kerja saat ini. Akibatnya, analisis jabatan harus mengembangkan sifat-sifat umum dan luas daripada keterampilan dan perilaku khusus. Ya, sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.